Tempo ya. Ini urusan profesi kita wartawan. Sekarang mungkin wartawan Tempo, besok mungkin wartawan dan kawan-kawan yang lain. Itu. Jadi tentu prosesnya itu seperti yang sudah ramai, itu datang pas hari Rabu kemarin. Rabu itu dikirim oleh seseorang yang tidak kita kenal, terus dititipkan. Biasa tuh. Jadi kalau di gedung Tempo itu kalau ada barang, paket, makanan termasuk itu dititip di security, nanti diambil oleh, nah itu ditaruh. Nah di situ tertulis untuk Francisca. Oke. Terus hari itu nggak datang. Nah, Francisca datangnya baru keesokan harinya, hari Kamis, dibawalah paket itu sore-sore rasanya naik ke atas, dibuka. Dari penjelasan Ya biasa, ada orang pakai motor bawa paket antar, menyebut ini untuk Francisca, hanya itu. Pakai helm, pakai ya atribut dia sebagai jasa atribut pengirim gitu. Itu belum begitu detail ya. Enggak ditanya ya Mas, kan paketnya cukup besar ya. Ya. Mungkin ditanya itu siapa pengirimnya. Enggak, itu hanya dicatat untuk siapa? Itu hanya dicatat untuk siapa? Dan kemudian kita sudah punya CCTV motornya itu sudah kita serahkan ke polisi. Rasanya sudah cukup jadi petunjuk gitu. Biarlah nanti itu menjadi alat petunjuk buat menelusuri sampai sampai detail dan menemukan pelakunya. Lagi-lagi, ya ini perlu kami tekankan. Ini bukan peristiwa tunggal. Ini adalah tindakan atau teror yang kesekian kali, mungkin sudah berkali-kali. Yang kita laporkan ke polisi itu 2 kali. Yang tidak kita laporkan sudah tidak terhitung. Nah, ini rasanya adalah eskalasinya sudah kita anggap tinggi. Kita berkonsultasi sama teman-teman koalisi, ada YLBHI, LBH Jakarta, ada AJI, ada LBH Pers, kita putuskan melapor. Sekali lagi ingin saya tegaskan, ini bukan semata-mata soal temponya gitu loh. Kita ini ya bisa aja, karena kadang-kadang kita pikir sudahlah, nanti besok diteror, nanti besok aman. Tapi rasanya ini masa-masa yang Republik sedang tidak baik-baik saja. Nah, dan rasanya kita yang harus minta perlindungan bahwa profesi kita ini dilindungi oleh undang-undang. Kita bekerja ini untuk kepentingan publik, nggak boleh dong main di teror-teror. Terkait dengan adanya ancaman kepala babi Bu ke Tempo, bagaimana Bu? Saya sebagai mantan jurnalis menyayangkan tentu, dan silakan saja nanti dilaporkan gitu ya, supaya ketahuan begitu siapa yang kirim ke kepolisian. Ada arahan nggak dari Prabowo terkait dengan hal ini begitu Bu? Tadi lebih banyak ekonomi ya, masih kita tadi kepada membahas ekonomi khususnya persiapan lebaran. Jadi memang tadi tentu fokusnya kepada ekonomi. Namun demikian kami yang mewakili pemerintah, kami Menteri Komunikasi juga membawa di pers begitu ya. Ini kita menyayangkan dan silakan akan mendorong untuk melaporkan secara hukum kepada kepolisian. Artinya Pak Prabowo masih concern sama kebebasan pers ya begitu ya Bu? Pasti dong, masih. Kita tidak pernah berubah dalam rangka kebebasan pers sampai saat ini juga kita lihat berbagai masukan justru ditampung oleh pemerintahan presiden, juga ada masukan-masukan dari masyarakat, di sosial media pun beliau mendengarkan gitu, dan beberapa kebijakan kan dikoreksi dengan masukan-masukan. Sudah berkoordinasi dengan Dewan Pers juga Bu, soal kalau itu Temponya yang berkoordinasi, nanti mungkin Dewan Pers yang melaporkan kepada kami belum tahu. Belum ada ya? Dewan Pers belum ada. Tapi prinsipnya pemerintah mendukung penyidikan ya Bu? Kita dorong justru silakan untuk berproses secara hukum kepada masyarakat. Makasih ya. Makasih banyak. Pengiriman Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para Kepada kebebasan pers Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah dimasak, dimasak. dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak? Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes aja. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Tapi artinya sikap sudah diadukan ke Dewan Pers.
Ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa itu. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu beneran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Ya, tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap ada yang dihalang-halangi bikin berita kan? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Itu artinya kebebasan pers kita. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak ada. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita, boleh kan? Masih boleh siaran bocor halus kan? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali. Pemerintah itu hanya berusaha meluruskan kalau di medianya salah paham, kita luruskan. Kalau salah nulis statement, kita luruskan. Sisanya kan nggak ada tindakan apa-apa tadi. Kalaupun ada yang merasa dirugikan, lapor ke Dewan Pers. Kan undang-undangnya sudah jelas. Jadi melalui siaran pers ini ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan. Dewan Pers mengutuk keras segala bentuk teror terhadap jurnalis. Hal ini sehubungan dengan pengiriman kepala babi yang dibungkus kotak kardus ke kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana kemarin, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Terkait peristiwa tersebut, Dewan Pers menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, tindakan tersebut merupakan bentuk nyata teror dan ancaman terhadap independensi serta kemerdekaan pers. Padahal, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat sebagaimana disebut di dalam pasal 2 Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers dan dijamin sebagai hak asasi warga negara disebut di dalam pasal 4 Undang-Undang Pers. Yang kedua, Dewan Pers dan komunitas pers mengutuk keras setiap bentuk teror dan dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Ketiga, wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan termasuk pemberitaan yang dikeluarkan oleh sebuah media. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Tindakan itu sekaligus melanggar hak asasi manusia, karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang hakiki. Dan jika pihak-pihak masyarakat yang berkeberatan atas kesalahan para wartawan atau produk jurnalistiknya merasa mereka dirugikan atas pemberitaan tersebut, maka bisa ditempuh hak jawab, ya. Dan itu diatur di dalam Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan hak jawab, hak koreksi atas pemberitaan atau produk jurnalistik. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.